Halo teman-teman, jumpa lagi di Master UTBK Channel. Kali ini kita akan belajar lagi soal UTBK CPNS yang hot dan terbaru. Nah, sebelumnya kami sudah upload video tentang UTBK CPNS yang lain. Teman-teman yang belum menonton, kalian bisa klik link videonya di kolom deskripsi video ini. Dan bagi teman-teman yang baru pertama kali mengunjungi channel kami, jangan lupa untuk subscribe channel kami Master UTBK dan follow akun IG kami @master_UTBK. Di sini kami update latihan soal setiap hari. Dan kami juga memiliki bimbel online baik untuk jenjang SD, SMP maupun SMA. Dan kami juga membuka kelas untuk persiapan UTBK, CPNS, dan sekolah kedinasan. Bagi teman-teman yang ingin mengetahui lebih lanjut tentang info pendaftaran dan price-listnya, teman-teman bisa menghubungi kami di 083 861 705 343. Oke, langsung saja kita ke nomor yang pertama. Cinta tanah air adalah perasaan bangga dan juga memiliki sebuah wilayah tertentu. Rasa cinta tanah air sangat penting untuk dimiliki sejak kecil. Oleh karena itu, banyak diadakan kegiatan dalam menunjang persatuan. Kegiatan yang dapat diselenggarakan untuk mempertemukan beberapa kebudayaan daerah yang ada di Indonesia melalui bentuk pentas budaya seni adalah dengan apakah yang A? Mengadakan konser musik secara rutin untuk dapat dinikmati oleh masyarakat. Yang B, pawai obor yang melibatkan siswa dan masyarakat umum secara menyeluruh. Yang C, mengadakan kegiatan festival kebudayaan yang melibatkan elemen masyarakat. Yang D, melakukan pameran fotografi dari berbagai daerah yang ada di Indonesia. Yang E, menggiatkan pameran edukasi di berbagai daerah untuk kemajuan daerah. Ini teman-teman. Yuk kita analisis ya. Untuk yang A, mengadakan konser musik. Ini yang diminta bentuk pentas budaya seni ya. Jadi kalau misalkan mengadakan konser musik, ini kurang masuk teman-teman. Kemudian yang kedua, pawai obor yang melibatkan siswa dan masyarakat umum secara menyeluruh. Pentas budaya seni itu ruang lingkupnya lebih luas ya dari pawai obor, ini juga kurang tepat. Yang C, mengadakan kegiatan festival kebudayaan yang melibatkan elemen masyarakat. Nah ini bisa jadi nih teman-teman. Kemudian melakukan pameran fotografi dari berbagai daerah yang ada di Indonesia. Ini juga kurang tepat ya teman-teman. Menggiatkan pameran edukasi di berbagai daerah untuk kemajuan daerah. Ini juga kurang tepat untuk yang E karena di sini untuk mempertemukan beberapa kebudayaan daerah. So jawaban yang paling tepat adalah yang C, mengadakan kegiatan festival kebudayaan yang melibatkan elemen masyarakat. Lanjut lagi teman-teman. Menjaga perbedaan dengan mengedepankan kepentingan bersama, menghargai pluralisme dalam suku yang ada di Indonesia. Menjaga perbedaan dengan mengedepankan kepentingan bersama, menghargai pluralisme dalam suku yang ada di Indonesia, menegakkan keadilan dalam perbedaan, lebih mengutamakan perbedaan daripada persamaan, dan turut serta mendamaikan konflik supaya tidak terjadi kerusuhan merupakan contoh-contoh pengembangan Pancasila. Berikut yang merupakan aktualisasi dari sila keempat Pancasila adalah sila keempat ya teman-teman yang ditanyakan di sini. Berarti ini nanti ada kaitannya dengan demokrasi. Oke, apakah yang A, menghargai pluralisme dalam suku yang ada di Indonesia? Yang B, menjaga perbedaan dengan mengedepankan kepentingan bersama. Yang C, lebih mengutamakan perbedaan daripada persamaan. Yang D, turut serta mendamaikan konflik supaya tidak terjadi kerusuhan. Yang E, menegakkan keadilan dalam perbedaan. Gimana teman-teman jawabannya?
Untuk yang A, menghargai pluralisme dalam suku yang ada di Indonesia. Pluralisme ini keberagaman ya teman-teman. Ini masuknya ke sila yang ketiga. Kemudian yang kedua, menjaga perbedaan dengan mengedepankan kepentingan bersama. Ini juga sila ketiga teman-teman, tentang persatuan Indonesia. Kemudian lebih mengutamakan perbedaan daripada persamaan. Ini kurang tepat. Yang D, turut serta mendamaikan konflik supaya tidak terjadi kerusuhan. Oke, di sini ada kata mendamaikan konflik teman-teman. Kalau mendamaikan konflik, berarti kita ikut serta dalam perundingan atau musyawarah. Nah, musyawarah di sini itu mencerminkan sila keempat. Jadi jawabannya yang D. Kalau yang E, menegakkan keadilan, ini jelas untuk sila ke-5 ya teman-teman. So, jawabannya untuk soal yang ini adalah yang B. Jangan lupa dukung channel kami dengan like, komen, dan share sebanyak-banyaknya video ini agar bermanfaat bagi teman-teman yang lain. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe channel kami ya. Yuk, kita lanjut lagi. Surati adalah seorang PNS di suatu instansi pemerintah daerah. Di instansi tersebut terdapat banyak latar belakang pegawai yang berbeda-beda, mulai dari berbeda suku, adat, agama, dan budaya. Namun, hal itu tidak menjadi permasalahan karena mereka selalu bersatu. Dalam setiap rapat, selalu diputuskan dengan kesepakatan bersama. Bahkan di jam istirahat pun, seluruh pegawai selalu memberi kesempatan bagi pegawai lain yang akan beribadah. Hubungan kerja yang harmonis dan saling tenggang rasa membuat kehidupan kantor sangat kondusif. Melihat peristiwa di atas, hal yang mencerminkan pengamalan Pancasila sila ketiga. Ini masih seputar pengamalan Pancasila ya teman-teman. Ini yang ditanyakan pengamalan Pancasila sila ketiga. Sila ketiga bunyinya persatuan Indonesia. Oke, kita tinjau dulu opsi jawabannya ya teman-teman. Yang A, dalam setiap rapat yang dilaksanakan selalu diputuskan dengan kesepakatan bersama. Yang B, bahkan di jam istirahat pun seluruh pegawai selalu memberi kesempatan bagi pegawai lain yang akan beribadah. Yang C, mulai dari berbeda suku, adat, agama, dan budaya, namun hal itu tidak menjadi permasalahan karena mereka selalu bersatu. Yang D, hubungan kerja yang harmonis dan saling tenggang rasa membuat kehidupan di kantor sangat kondusif. Yang E, Surati adalah seorang PNS di suatu instansi daerah. Yang ini nih teman-teman jawabannya, yang merupakan pengamalan Pancasila sila ketiga. Untuk yang A, dalam setiap rapat yang dilaksanakan selalu diputuskan dengan kesepakatan bersama. Ini tentang demokrasi ya teman-teman, karena di sini tentang musyawarah. Jadi ini sila keempat untuk yang A. Yang B, bahkan di jam istirahat pun seluruh pegawai selalu memberi kesempatan bagi pegawai lain yang akan beribadah. Di sini sikap toleransi, namun toleransinya berkaitan dengan agama, makanya masuknya ke sila yang pertama. Kemudian yang C, mulai dari berbeda suku, adat, agama, dan budaya, namun hal itu tidak menjadi permasalahan karena mereka selalu bersatu. Ini tentang persatuan ya teman-teman. Ini sila ketiga. Yang D, hubungan kerja yang harmonis dan saling tenggang rasa membuat kehidupan kantor sangat kondusif. Berarti toleransi ya teman-teman. Ini masuknya ke sila yang kedua tentang kemanusiaan. Lalu yang ini jelas salah karena di sini ada pernyataan bahwa Surati adalah seorang PNS. So jawabannya adalah yang C teman-teman. Mulai dari berbeda suku, adat, agama, dan budaya, namun hal itu tidak menjadi permasalahan karena mereka selalu bersatu. Kita lanjut lagi ya teman-teman.
Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat sesuai agamanya dan kepercayaannya itu. Berdasarkan ketentuan pasal 29 ayat 2 tersebut, maka setiap penduduk Indonesia berhak untuk apakah yang A. mengajak orang lain memeluk salah satu agama sesuai keyakinan kita, yang B. memeluk salah satu agama yang diakui pemerintah Indonesia, yang C. merestui pernikahan lintas agama, yang D. melaksanakan ibadah dengan khusyuk, yang E. saling menghargai dan menghormati terhadap ritual keagamaan masing-masing. Oke, untuk pasal 29 ini tentang agama ya teman-teman. Tepatnya untuk yang ayat 2, itu negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Kita eliminasi jawabannya teman-teman. Kita mulai dari yang E dulu. Saling menghargai dan menghormati terhadap ritual keagamaan masing-masing. Ini tidak disinggung ya untuk di pasal 29 ayat 2. Kemudian melaksanakan ibadah dengan khusyuk. Ini juga kurang tepat ya teman-teman. Yang C merestui pernikahan lintas agama, ini juga yang C merestui pernikahan lintas agama, ini juga kurang tepat. Yang B memeluk salah satu agama yang diakui pemerintah Indonesia, ini bisa jadi kita lihat dulu opsi yang A. Yang A mengajak orang lain memeluk salah satu agama sesuai keyakinan kita, ini jelas salah ya teman-teman, karena kita memaksakan kehendak dari orang lain. So jawabannya adalah yang B, memeluk salah satu agama yang diakui pemerintah Indonesia. Jadi setiap penduduk itu merdeka atau bebas untuk memeluk salah satu agama yang diakui di pemerintah Indonesia. Dimana agama yang sudah diakui di Indonesia itu ada agama Islam, Katolik, Hindu, Buddha, Kristen, dan Konghucu. Ya, jangan lupa untuk like, komen, dan share sebanyak-banyaknya video ini agar bermanfaat bagi teman-teman yang lain. Dan tentunya untuk mendukung perkembangan channel kami teman-teman. Lanjut lagi, oleh karena itu, elemen pertama pada pendidikan yakni peserta didik yang merupakan generasi muda yang akan menjadi penggerak tumbuhnya sebuah bangsa di masa mendatang harus senantiasa dijaga dari segala bentuk tindakan yang dapat merusaknya. Salah satu perusak utama generasi muda adalah penyalahgunaan narkoba. Beberapa dekade terakhir telah marak penyelundupan dan penggunaan barang haram tersebut. Sebagai upaya pencegahan, maka negara membentuk sebuah lembaga yakni BNN yang bertugas memberantas produksi, distribusi, dan penyalahgunaan narkoba. Oleh sebab itu, dibutuhkan aparat BNN yang memiliki sikap integritas yang tinggi terhadap negara. Di bawah ini, hal yang menunjukkan sikap integritas dari BNN adalah integritas BNN ya teman-teman. Apakah yang A? Melakukan sosialisasi tentang dampak penyalahgunaan narkoba agar masyarakat menjadi paham. Yang B, melakukan pengawasan terhadap penyalahgunaan narkoba agar dapat menangkap bandar-bandar besarnya. Yang C, melakukan pemberantasan secara terus-menerus meski banyak bermunculan kasus-kasus baru. Yang D, melakukan pencegahan sebelum terjadinya penyalahgunaan narkoba. Yang E, memberikan pembinaan bagi masyarakat tentang negara aman tanpa narkoba. Yang mana nih jawabannya teman-teman? Di teks tadi dijelaskan bahwa tugas BNN adalah memberantas produksi, distribusi, dan penyalahgunaan narkoba. Nah, yang paling tepat di sini kalau kita lihat untuk melakukan sosialisasi ini tentang dampak penyalahgunaan narkoba, ini tidak harus dari BNN ya. Biasanya kalau ke sekolah-sekolah itu justru dari kepolisian.
kemudian melakukan pengawasan. Ini juga ada lembaga khususnya yang bikin mengawasi. Lalu untuk melakukan pemberantasan terus menerus ini juga bisa dari BNN, tapi fokusnya BNN di sini tidak hanya memberantas penyalahgunaan, tapi memberantasnya dari produksi, distribusi, dan penyalahgunaan narkoba. Untuk yang dia melakukan pencegahan, nah ini yang paling betul teman-teman. Jadi BNN itu sikap integritasnya yang paling tepat adalah melakukan pencegahan sebelum terjadinya penyalahgunaan narkoba. Kalau pembinaan bagi masyarakat ini sudah ada lembaganya yang bertugas ya. So jawabannya adalah yang D. Oke teman-teman, untuk hari ini sekian dulu untuk soal yang kita bahas di video kali ini ya. Kita akan ketemu lagi di video selanjutnya untuk membahas soal PBK HOTS dan terbaru lagi. Oke teman-teman, untuk ujian SKD sudah semakin dekat ya. Mendoakan semoga ujiannya lancar dan dimudahkan, serta kalian semua bisa lolos tes CPNS tahun 2023 ini. Dan jangan lupa untuk follow IG kami @master_utbk, subscribe channel kami Master UTBK, dan follow akun TikTok kami Master_UTBK. Bagi teman-teman yang ingin bergabung di bimbel online kami, teman-teman bisa menghubungi di 083 861 705 343. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.